Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final. Tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung. Analisa opini-opini dari hakim. Misalnya, karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi kelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag. Misalnya kayak Hotman, saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja belum datang teman, saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga Hotman Paris sentil balik ayah Mirna usai disebut tak bisa bebaskan Jessica. Bahas paper bag. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Hotman Paris sentil balik ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan, setelah ditantang. Rupanya Hotman Paris ditantang ayah Wayan Mirna Salihin untuk bisa membebaskan Jessica Kumala Wongso. Mengetahui hal tersebut, sang pengacara kondang beri balasan menohok ke ayah Wayan Mirna Salihin. Hotman Paris lantas menyinggung soal paper bag. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kini kembali jadi perbincangan hangat publik. Kasus Wayan Mirna Salihin yang tewas gara-gara kopi sianida sempat jadi perbincangan hangat di Indonesia pada 2016 silam. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai terdakwa kasus pembunuhan, terbukti membunuh temannya, Wayan Mirna Salihin. Bahkan, detik-detik kematian Wayan Mirna Salihin terekam kamera CCTV. Kala meneguk kopi yang dipesan, ternyata memiliki kandungan sianida yang dimasukkan Jessica Kumala Wongso. Perjalanan kasus kopi sianida ini sempat menjadi pantauan seluruh masyarakat Indonesia. Kasus ini kembali viral setelah ada film dokumenter oleh Netflix. Film dokumenter tersebut berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dirilis pada Kamis 28 September 2023. Dokumenter ini mengenang lagi kasus fenomenal kematian Wayan Mirna Salihin karena racun sianida. Dalam kasus ini, tak hanya sosok Jessica Wongso sebagai pelaku yang menjadi sorotan. Edi Darmawan sebagai ayah Wayan Mirna Salihin tampaknya tak kalah jadi perhatian dalam film tersebut. Baru-baru ini, Edi Darmawan mendadak menyebut jika 10 Hotman Paris tak bisa membebaskan Jessica Kumala Wongso dari penjara. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris langsung bereaksi. Pengacara kondang ini membenarkan ucapan dari ayah Mirna Salihin. Ia mengakui tak akan bisa menang karena kasus sudah selesai dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan. Halo bapaknya Mirna, Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, ujar Hotman Paris lewat video yang diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial, Sabtu 7 Oktober 2023. Hotman Paris lantas menjelaskan mengapa pernyataan Edi Darmawan benar. Ia tampak sentil balik ayah Mirna Salihin dengan beri balasan menohok. Karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun, kata pengacara kondang ini. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan di dalam putusan, tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh sianida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect. Secara tidak langsung,
analisa opini-opini dari Hakim Beber Hotman Paris. Sang pengacara kondang ini juga menyoroti soal paperback yang berujung memberatkan Jessica Kumala Wongso. Paperback ini juga membuatnya diyakini telah menaruh racun di dalam gelas Wayan Mirna Salihin. Menurutnya, banyak orang bisa memiliki kebiasaan seperti itu. Misalnya karena ditaruh paperback di meja, dianggap menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh sianida. Itu kan hanya analisa. Karena analisa lain juga bisa, ungkap Hotman Paris. Orang bisa saja menaruh paperback, misalnya kayak Hotman. Saya orangnya paranoid. Kalau saya belanja, belum datang-datang saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct. Lanjutnya, pada akhir videonya, Hotman Paris memberikan pesan pada para masyarakat yang ingin Jessica Kumala Wongso dibebaskan. Menurutnya satu-satunya jalan adalah memohon gerasi kepada Presiden Jokowi. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas. Satu-satunya adalah gerasi, itu secara normatif, kata Hotman Paris. Jadi Anda surati Jessica agar mau, juga surati Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. Dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nggak apa-apa mengaku bersalah, tapi langsung bebas. Why not? Itu normatif. Bukan opini Hotman, pungkasnya. Sebelumnya, Hotman Paris mengungkapkan keraguan-raguannya atas penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka kasus pembunuhan kopi sianida lewat akun Instagramnya pada Selasa, 3 Oktober 2023. Hotman Paris menuangkan kecurigaannya atas kasus kematian Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Sudah mengirimkan pesan ke Hotman Paris guna meminta izin untuk mengutip pernyataan tersebut. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris mengatakan bahwa dari dulu ia sudah sanksi dengan penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya, kata Hotman Paris, tidak ada prinsip beyond reasonable doubt dalam kasus tersebut, di mana prinsip pentingnya dua alat bukti untuk menetapkan tersangka kepada seseorang sangat lemah dan hanya berpedoman keyakinan hakim. Tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt yang harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, ungkapnya. Tapi lebih menonjol prinsip keyakinan hakim, tambah sosok pengacara yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia hukum ini. Menurut Hotman Paris, di Eropa dan Amerika Serikat seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti halnya Jessica Kumala Wongso apabila buktinya masih ragu-ragu. Sehingga sebuah bukti yang bisa menjerat seseorang sebagai pembunuh harus pasti atau absolutely, di mana artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti telak itu tidak ada. Saya tidak tahu kesalahan siapa ini, apakah tim pengacara atau tidak.